Shalom Elohim, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Gereja Toraja Jemaat Landraki Biringkanaya dan selamat beribadah di hari kenaikan Kristus ke sorga, di mana kita adalah saksi dari semua ini. Kita berhimpun menghadap Allah. Saat ini, hari ke-40 setelah hari kebangkitan, kita berkumpul untuk mengenang saat Yesus membawa murid-murid keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia terangkat ke sorga dan mengangkat tangannya serta memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita dan memuliakan Allah. Dengan sukacita itu pula, mari kita menyembah Allah dengan tuntunan tema, "Kamu adalah saksi dari semua ini." Sidang jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 222B ayat 1 dan 6. Agungkan kuasa namanya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bermazmur dengan membaca kitab Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kitab Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan baca secara berbalasan. Allah, Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran.
Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul, Sebagai umat Allah Abraham. sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Amin. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dari nyanyian Mazmur nomor 47 ayat 1 dan 3, isi dunia sorak-sorailah. Isi dunia sorak-sorailah, mari bertepuk bagi Tuhanmu dan erukanlah Raja mulia. Dia yang menang habislah perang, musuh bertalu takut bersujud, tapi kau genggam waris dunia. Tahtanya kudus berdiri terus, isi dunia sujud menyembah. Para pembesar satu padulah, ikut beriman Allah Abraham, kuasa dunia dikuasainya. Maha mulia Raja semesta. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Ya Yesus, Engkau berkuasa di sorga dan di bumi. Dengan kuasa-Mu Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Ampunilah kami jika tidak mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami tidak tahan terhadap berbagai tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Kepadamu-lah kami memohon. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan. Amin. Setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita datang kepadanya dan menyatakan bahwa kasih sayangnya adalah perlindungan kita, kasih sayangnya adalah pengharapan kita. PKJ 37 ayat 1, bila kurenung dosaku. Bila kurenung dosaku padamu,
kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Mengaminkan berita anugerah ini, mari kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 179 ayat 1 dan 2. Kasih paling agung. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia dosaku, Ia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menghayati akan firman Tuhan. Ada 3 bagian Alkitab yang akan kita hayati bersama-sama, yaitu bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Bacaan kedua Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23, dan bacaan Injil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa.
Ya Bapa di dalam sorga, kami datang bersyukur kepadamu di hari yang Tuhan karuniakan kepada kami, di mana kami memeringati hari kenaikan-Mu ke sorga. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Tuhan, kuasai kami, buka akal pikiran kami, sehingga firman-Mu sungguh kami pahami dan kami maknai, dan kami terus menghayati kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa di sorga, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengarkan daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15 hingga yang ke-23. Di bawah judul Doa untuk Pengertian tentang Kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucapkan syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingatkan kamu dalam doaku dan meminta kepada
Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita menyanyikan haleluya. Inilah Injil Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Firman Tuhan demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kure semangat buang tu kadami. Oh
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat menikmati hari ini, hari di mana kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga. Tema yang kita hayati bersama-sama pada kesempatan ini yaitu kamu adalah saksi dari semua ini. Yana di Palemba tama bahasa Toraya di kuah kamu mo lada di sa'bi dionate mintuna. Saya menyapa kita semua dari Gereja Toraja Jemaat Lanraki Biringkanaya, menyapa Bapak Ibu sidang jemaat di rumah, dan juga menyapa Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun berada. Terima kasih masih kita diberi kesempatan untuk bertemu walaupun melalui tayangan YouTube saat ini, namun kita bersuka cita ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk mengalami berkat-Nya lewat perayaan kenaikan hari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga pada kesempatan ini. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, marturia atau bersaksi adalah salah satu dari trih panggilan gereja. Panggilan untuk bersaksi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kita bersaksi tentang karya Kristus. Diperintahkan kepada para murid sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, di bagian akhir Injil Kristus atau Injil Lukas ini dikisahkan bagaimana Yesus yang bangkit menampakkan dirinya kepada para murid. Dan melalui perjumpaan itu Tuhan Yesus membuka pikiran para murid agar memang mereka mengerti bahwa kebangkitannya sebagai penggenapan dari kitab suci. Itu bisa kita persaksikan di ayat 45 dari bacaan kita tadi. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Kristus yang bangkit itu bukan sekedar membuka pikiran atau memberi pencerahan yang baru kepada kita sekalian, tetapi juga menegaskan bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Nah, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Itu yang dikatakan dalam ayat 47 sampai 48 dari bacaan kita tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa Kristus telah menyiapkan para murid untuk menjadi saksinya dan memberitakan Injil untuk memperlengkapi diri mereka dengan kuasa Roh Kudus. Namun di tengah-tengah janji Kristus tersebut, ternyata para murid masih terobsesi kepada pemulihan kerajaan bagi Israel. Mereka bertanya dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Di situ dikatakan dalam bacaan pertama kita tadi, dikatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Rupanya Bapak Ibu Saudara-saudara, pokok teologi para murid adalah Kristus datang untuk membangun kerajaan secara politis dan membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Nah, rupanya di sini pokok teologi para murid berbeda dengan yang dimaksudkan oleh Kristus sendiri, bahwa pokok teologi dan ajaran Kristus adalah kehadiran kerajaan Allah, di mana manusia terbebas dari kuasa dosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Kisah pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus berkata kepada para murid, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi para murid dan kita semua selaku orang percaya dipanggil untuk bergerak secara dinamis dan menyebar sampai menjangkau seluruh umat manusia. Nah, hal ini
disebut sebagai gerak penginjilan secara sentrifugal. Gambaran arah gerak sentrifugal mengingatkan kita ketika kita melemparkan sebuah batu ke arah kolam yang tenang. Di situ Bapak Ibu Saudara-saudara, airnya yang tenang itu ketika kita lemparkan batu ke dalam, maka akan terjadi suatu gerak lingkaran yang terus meluas di air itu. Itu namanya gerak sentrifugal. Persoalannya adalah kehidupan kita seringkali tidak mampu menciptakan suatu daya gerak sehingga sama sekali tidak mengefek. Karena itu kita membutuhkan Roh Kudus yang menarik kita untuk berpusat pada Kristus, berada dalam persekutuan dengan Kristus agar mampu menjadi saksinya atau menjadi penginjilan secara sentripetal, terpusat. Kegagalan kita untuk menjadi saksi Kristus karena space kita atau ruang kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kita sediakan bagi Tuhan dan karyanya selalu sempit. Selama inner space kita itu atau ruang hati kita sangat syarat dengan berbagai keinginan dan cita-cita dunia, maka kita akan menghalangi atau menutupi semua akses bagi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketika kita mampu melepaskan diri dari berbagai obsesi yang duniawi, kita bersedia untuk menyangkal diri dan rela untuk dipakai Tuhan, maka kita dimampukan untuk menjadi saksinya yang hidup. Teguran dua orang malaikat menyadarkan para murid untuk kembali ke dunia realita agar mereka diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka kemudian mengalami transformasi diri dari obsesi mereka untuk pemulihan kerajaan Israel dan idealisme diri yang dibangun dalam dunia imajiner mereka. Mereka menjadi spiritualitas yang terbuka bagi pekerjaan Roh Kudus. Nah, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dalam bacaan kita tadi, memuji spiritualitas jemaat di Efesus karena di Efesus mampu mengkomunikasikan kasih Allah, atau jemaat yang ada di Efesus mampu menyampaikan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan mereka melalui cara hidup mereka yang begitu penuh kasih serta hidup kudus sebagai jemaat Tuhan. Di sini Paulus mendoakan mereka agar jemaat tetap memiliki mata hati yang terang. Nah, mereka memiliki mata hati yang terang untuk menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus naik ke sorga menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan yang dipermuliakan bersama Sang Bapa dalam kerajaan sorga. Kalau dalam pengakuan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, sering kita mengaku naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu artinya apa? Bahwa Ia menyediakan tempat bagi kita. Tugas kita adalah menjadi saksinya dan terus-menerus mengkomunikasikan kasih-Nya kepada semua orang yang kita jumpai. Itu tugas kita. Kalau para murid tetap setia menantikan kuasa yang dijanjikan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka kita pun seharusnya setia menantikan kuasa yang dijanjikan Tuhan kepada kita yang disempurnakannya ketika Kristus datang kembali. Sekali lagi, bahwa kita menjadi saksinya. Kitalah saksi iman Kristus, dan karena itu marilah terus taat dan setia, bersukacita dan jangan mudah putus asa. Kita menjadi saksi-saksi Kristus dalam hidup kita sampai Maranatha. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita tetap jalani hidup kita dengan baik, dan walaupun melalui masa pandemi COVID-19 ini, tetap semangat, yakin bahwa Tuhan tetap setia menolong dan memberkati kita. Mari kita tetap menjadi saksi-saksi Kristus. Roh Kudus akan menuntun kita. Amin.
Mari bersama-sama kita bersaat teduh menghayati firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan hayati bersama-sama pada kesempatan ini. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan perkenankan kami menjadi saksi dari semua peristiwa yang kami alami. Cara hidup yang penuh kasih serta hidup kudus sebagai jemaat Tuhan menjadikan kami memiliki mata hati yang terang untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Bersama-sama Bapak Ibu, saudara-saudara, kita berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan diteruskan kepada kita sekalian melalui doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai respon kita Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mengikrarkan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli. Mari berdiri kita ikrarkan akan pengakuan kita bersama-sama dengan orang percaya di muka bumi ini. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 432 ayat 1 dan 2. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat melihat dan yang tertindas dibebaskan. Sungguh rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Kan ku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus
Kristus puteranya, kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan sukacita dan dengarkanlah nats pembimbing dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mengiringi persembahan kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 223, nyanyian malaikat nyaring bergema. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama untuk doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan hari yang kami bersama-sama merayakan akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ada waktu dan kesempatan bagi kami menikmati persekutuan sekalipun melalui tayangan YouTube ini. Tetapi Tuhan mempersekutukan kami dalam persekutuan beribadah bersama pada kesempatan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bahwa walaupun dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami tetap dimungkinkan untuk menjalani hidup karunia Tuhan lewat ibadah-ibadah kami. Kami bersyukur firman-Mu telah kami dengarkan bersama-sama, bahwa Engkau-lah penolong bagi kami, dan Engkau yang menganugerahkan kekuatan dan kesehatan, sehingga kami menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa bagi semua yang berkesempatan menikmati ibadah bersama-sama saat ini dalam kehidupan mereka, dalam menjalani pekerjaan-pekerjaan mereka. Terima kasih bahwa Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kesehatan dalam melakukan atau pengabdian-pengabdian kami menjalani kehidupan ini
lewat usaha-usaha dan pekerjaan kami. Engkau memberkati setiap usaha-usaha yang kami lakukan. Terima kasih bahwa semuanya itu kami alami karena Tuhan yang memberkati. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan-pergumulan oleh karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Pulihkanlah keadaan mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi yang berduka, Engkau kiranya tetap memberkati dan menghiburkan jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami dalam menjalani masa tua mereka. Karuniakanlah kedamaian, bimbinglah mereka agar pemeliharaanmu mereka tetap rasakan melalui hari-hari hidup mereka. Demikian juga dengan kehidupan anak-anak kami, masa depan mereka Engkau kiranya memberkati dalam perjuangan mereka untuk mengalami kasih Tuhan lewat pendidikan. Bahkan sekalipun sudah beberapa bulan ini tidak berkumpul di sekolah, tetapi mereka belajar di rumah masing-masing. Dan bahkan pada masa-masa yang akan datang menikmati masa-masa liburan, Tuhan kiranya memberkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan yang boleh kami lakukan pada saat ini. Majelis gereja yang bertugas, juga kantoria, juga organis, bahkan kekasih-kekasih kami yang menjadi kameramen dalam meliput akan tayangan ini. Tuhan pun akan memberkati mereka semua, dan kami semua yang telah melibatkan diri dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati. Bahkan kami bersyukur bersama-sama ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami di Indonesia ini. Kami doakan ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemerintah kami dalam mengayomi masyarakat pun dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah kami, tetap setia membantu mengarahkan rakyat dan warga negara sehingga di dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, pemerintah, satuan tugas BNPB, bahkan dokter para medis yang menjadi garda terdepan untuk memutus rantai penyebaran virus corona, Tuhan tetap memberkati mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang Tuhan perkenankan untuk meneliti virus ini, biarlah orang-orang yang diberikan keahlian khusus untuk menemukan anti dari virus ini, sehingga kami boleh memakai anti itu supaya virus ini tidak menyerang kami, tetapi kami memiliki kekebalan tubuh untuk tetap menikmati hidup karunia Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami kepadamu. Tuhan kiranya memberkati, dan kami bersyukur bahwa Engkau melayakkan kami menyatakan buah-buah iman kami melalui persembahan. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan, sehingga boleh dikelola, ditata dengan baik untuk kelebaran firman-Mu, dan ajar kami selaku Tuhan yang pakai untuk menata akan persembahan jemaat-Mu, sehingga terkelola dengan baik di tengah-tengah jemaat. Nama Tuhan dimuliakan. Yang masih ada pada kami berkat Tuhan, biarlah semakin hari kami berhikmat juga untuk mempergunakannya dalam menjalani hidup karunia Tuhan.
Bapa di sorga, sebentar jikalau kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, tuntun dan sertailah kami sehingga kami boleh ditibakan dengan selamat. Inilah doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami. Sempurnakanlah doa kami, ampunkanlah segala dosa-dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari berdiri dan kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 163 ayat 1, Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Janganlah hatimu gemetar dan gelisah, Tuhan kasihilah dan percayalah Dia. Dia telah pergi, Dia datang kembali. Ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan lakukanlah tugas pemberitaan Injil, menjadi saksi dari semua ini dengan terus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Jadilah berkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadikanlah seluruh hidupmu sebagai saksi Injil Kristus, karena Ia mengutus kita ke dalam dunia menjadi saksinya. Kita memuji Tuhan dari PKJ 185 ayat 1 dan 2. Tuhan mengutus kita. Kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan
Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga.